Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa huwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisa nadi dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata, yadkhulul jannata, masuk ke dalam surga. Siapa yang masuk ke dalam surga itu? Aqwamun, kaum-kaum. Satu orang berkumpul 2-3 orang disebut dengan kaum. 3, 5, 7, 10, 1.100 kaum. Jadi yang masuk surga itu berkaum-kaum, berkelompok-kelompok. Bagaimana mereka? Afidatuhum, perutnya, hatinya. Afidah, jamak dari fuad. Fuad, hati. Afidah, hatinya, hati mereka, orang yang masuk surga itu. Mislu afidatit tayr, macam hati burung. Hati mereka itu macam hati burung. Apa maksud hati penghuni surga itu macam hati burung? Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qila, ada ulama yang mengatakan hatinya macam hati burung. Maknahu mutawakkilun, karena mereka itu bertawakal. Jadi rupanya istilah hati macam hati burung itu makna ungkapan. Ungkapan itu tak bisa dimaknai secara teks. Buah rambutan, buah tangan, buah hati. Sama tak yang tiga? Enggak. Buah rambutan memang buah rambutan. Buah tangan oleh-oleh. Buah hati bisa anak, bisa bini. Asal jangan bini orang lah. Buah hati. Jadi tidak semua makna kalimat itu bisa dipahami secara tekstual. Dan lain daerah, lain ungkapannya. Maka disebut lain padang, lain belalang, lain lugu, lain ikannya, lain daerah, lain istilahnya. Istilah hati orang macam hati burung itu tak ada tempat kita. Itu hanya ada di Arab. Maka yang tahu itu berarti orang Arab. Orang Arab sekarang pun banyak tak tahu. Ini bahasa-bahasa tua zaman dulu. Hatinya macam hati burung. Maksudnya orang yang bertawakal. Kenapa tawakal itu tak disebut hatinya macam hati musang? Hati musang itu selalu diungkapkan untuk yang baik atau buruk? Buruk. Musang berbulu ayam. Musang itu makanannya ayam. Bagaimana biar supaya dia bisa makan ayam? Maka diungkapkanlah pakainya bulu ayam. Maka ayam menyangka dia ayam, padahal isinya musang. Itu pun ungkapan. Sampai sekarang belum ada musang berbulu ayam. Musang bulunya, bulu musang. Itu ungkapan saja. Kenapa disebut hatinya macam hati burung? Karena binatang yang paling tinggi tingkat tawakalnya burung. Burung itu makanannya di laut.
Burung itu tinggalnya di pokok kayu, di hutan, terbangnya di awan, makanannya di laut. Bisa dia terbang. Ke bawah tak menjijak kakinya, ke atas tak ada tempat berpegang. Itu maka disebut burung itu hatinya itu bertawakal. Ada burung yang tak terbang, Ustaz, burung unta. Seumur hidup tak pernah terbang. Yang dimaksud sini adalah burung. Jadi burung itu burung hewan makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, tingkat tawakalnya yang sangat tinggi. Dan dari zaman dulu sampai sekarang, zaman Nabi Adam sampai sekarang, sejak zaman burung diciptakan sampai sekarang, burung tak perlu mencari makan pakai alat lain, hanya dua saja, paruhnya dengan cakarnya. Hanya dengan itu saja dia. Burung Raja Wali, burung elang, burung nasar, burung merpati, burung Raja Wali, burung elang. Dari awan atas turun dia ke bawah, mengambil ikan di dalam ular, lalu kemudian dia terbang balik, dibawanya ke sarang, dan pulang dia untuk anak-anak di sarang. Belum ada lagi burung yang terbang mencari nafkah dengan senjata, dengan alat, tak ada. Apalagi dengan ijazah palsu, tak ada. Untuk mencari yang haram. Begitulah Allah Ta'ala mengasihi perumpamaan kepada kita. Ditangkaplah seekor burung Raja Wali, dipasang kamera, tangkap mereka burung itu. Jadi orang-orang barat tuh ingin tahu perjalanan ikan hiu, pergi mereka ke laut, ditembakkan kamera ke siripnya. Jadi sampai dia mati, mereka bisa kontrol, dipasang GPS, kemana dia pergi ikan. Burung pun gitu, dipasangkan di kepaknya atau di kepalanya kamera. Seumur hidup mereka dikontrol dari. Pernah kita melihat itu di internet. 5 benua, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Berkeliling burung Raja Wali. Berkeliling 5 benua ini dikelilinginya. Dan setelah dilihat jejaknya, geraknya, semua terbangnya itu di atas daratan. Ini daratan, sini aja dia. Pas lautan ini hanya cari makan aja bisa. Siapa yang memberi dia ilmu itu? Dia tak punya akal, tapi dia punya insting, gharizah namanya, sifat bawaan untuk menyelamatkan diri supaya tidak diterkam ikan hiu, supaya dia selamat. Nah, itu hanya ada pada burung. Wakila, ada pendapat ulama yang mengatakan, kenapa disebut hati burung? Alasan pertama, karena tawakal. Alasan yang kedua, qulubuhum raqiqah, hatinya lembut, halus. Hati burung itu halus, raqiqah, khaifah, takut. Minallah mithlu tayr alladhi huwa aktsarul hayawanat khaufan wa faz'an yakhafunallaha wa ya'maluna shalihat. Binatang yang paling bertawakal burung, dan binatang yang paling lembut hatinya burung. Binatang yang paling takut adalah burung. Itulah mengapa burung dijadikan sebagai perumpamaan, karena ada tingkat kesamaan. Dia itu singa mimbar itu. Apanya? Yang disebut orang sebagai singa itu apanya? Singa aswaja. Kiai Idrus Ram. Kenapa disamakan dengan singa? Apanya? Bisa jadi karena suaranya menggelegar. Bisa jadi karena argumentasi dalil. Raja hutan biasanya disebut singa. Maka disebut dia orang, sepakat semua manusia di dunia ini
bahwa raja hutan itu singa. Orang Eropa menyebutnya The Lion King. Nah, nonton nanti karton Lion King. The Lion, singa. Di mana-mana raja-raja memakai nama singa sebagai gelar raja. Di Sumatera Utara dipakai nama singa. Siapa dia? Si Singa Mangaraja. Di bumi Melayu juga dipakai nama singa. Siapa dia? Narasinga. Raja Indragiri. Raja tertua di Riau. Lebih tua dari Siak. Lebih tua dari Pelalawan. Lebih tua dari Riau Lingga. Sebelum Islam datang. Indragiri pecah menjadi dua sekarang setelah merdeka Indonesia. Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Jadi binatang selalu diambil perumpamaan. Licik macam kelinci. Kau kalau berkawan sama dia hati-hati. Jumpa dia sama jumpa ular, bunuh dia dulu baru ular. Pernah tuh dengar? Itu macam mana Pak Sipulan tuh? Oh, itu macam belut masuk ke oli. Bayangkanlah itu belut masuk ke oli, saking licin. Binatang selalu dijadikan sebagai perumpamaan. Kancil. Binatang yang selalu, semua binatang itu tak ada yang akad nikah. Semua binatang itu berzina. Tapi yang paling banyak pasangannya adalah yang dijadikan lambang playboy. Kelinci. Kelinci dijadikan sebagai laki-laki yang suka bermain-main. Permainan. Player, pemain. Playing, permainan. Laki-laki yang buaya binatang yang paling setia sampai mati. Jadi kalau ibu bilang buaya, ibu tidak paham tentang binatang. Buaya itu sampai mati dia tidak pindah ke yang lain. Binatang. Ada yang lebih setia lagi dari buaya. Kalau hujan turun lalu kemudian apa namanya yang mengerumuni? Larut. Begitu hujan turun, Allah laron mengerumuni lampu. Lalu kemudian mereka sedang mencari pasangan tuh nikah, kawin. Yang malam tuh tak ketemu pasangan, besok pagi mati. Jadi antum cepat dapat pasangan. Apalagi ini udah mau Ramadan. Orang Ramadan dibangunkan istrinya, masa bangun pakai mercon. Tapi jangan terlalu gara-gara cakap orang lalu antum menikah. Antum menikah karena memang sudah siap, bukan karena cakap orang. Karena antum tidak bisa hidup karena modal cakap orang. Punya konsisten, punya pribadi. Kuliah, kerja, bahagiakan orang tua, nikah, tawakal, mutawakkilun, bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, jangan takut sama cakap orang. Hadis 78. Al-Khamisu an Jabir, dari Jabir bin Abdullah. Jabir anak Abdullah. Annahu dia ghaza ma'an Nabi, dia perang bersama Nabi. Kalau Nabi ikut dalam perang itu disebut dengan ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut, hanya mengirim pasukan, namanya Sariyah. Nabi perang ikut. Qibala Najdin. Mereka pergi menuju arah Najd. Zaman dulu namanya Najd.
Sekarang nama kotanya Riyadh. Ibu kota Saudi Arabia adalah Riyadh, 1000 km dari Makkah. Dulu disebut Najd. Ada nama kota yang berubah, ya. Dulu namanya Senaplan, sekarang Pekanbaru. Pekanbaru itu dulu namanya Senaplan. Jadi nama itu berubah. Dulu namanya Fustat, sekarang berubah namanya Kairo, Al-Qahirah. Jadi nama itu selalu berubah. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah perang, qafala, pulang dari perang, qafala ma'ahum, Jabir pun ikut pulang. Fa adrakathumul qailah, sampai waktu siang, waktu zuhur, ada tidur siang, namanya qailulah, tidur siang. Fi wadin, di sebuah lembah, katsiril idahi, banyak pokok kayu. Sampai waktu siang, panas terik, mau dilanjutkan perjalanan tak sanggup, berhenti cari. Nampak ada lembah, bukit-bukit yang landai di bawah itu disebut lembah. Biasanya tumbuh pokok-pokok kurma di situ, pokok kayu. Nah, tambatkan unta, kuda, baringlah di bawah pokok kayu. Apa namanya? Qailulah. Jadi pondok tahfiz Quran di Sudan, saya pergi ke sana, saya tengok jadwal bangun subuh, tahajud, sholat subuh, ada jadwal tidur siang. Sekolah di Indonesia ada jadwal tidur siang. Nah, jadi rupanya untuk menangkap Al-Quran itu perlu kecerdasan, maka dibuat tidur siang. Tidur yang paling bagus, tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur 1 jam atau setengah jam, dan tidur malam habis isya. Itulah tidur yang paling berkualitas. Sekarang orang siang tak bisa tidur, karena dari mulai masuk kerja, berangkat sebelum subuh, kota besar karena takut macet, terlambat nanti masuk kerja, berangkat dari rumah jam 4, sampai di kantor jam 7, upacara senam pagi, masuk, pulang jam 5, lalu kemudian macet lagi sampai rumah jam 8. Habis itu megang handphone. Orang yang megang handphone tidurnya hilang karena radiasi handphone. Asik megang handphone sampai jam 11, jam 12. Ya, habis itu barulah dia tidur. Subuh tak sholat subuh karena sebelum subuh udah berangkat. Zuhur tak sholat zuhur karena rapat. Asar tak sholat asar karena ini meeting segala macam. Maghrib pun tidak karena di jalan. Akhirnya balik ke rumah pun tak sholat isya. Kalau sholat, waduh nggak sempat. Sibuk. Puasa, waduh saya kena hama. Pas udah berapa sekian ditanya, hari raya gimana? Oh saya ini muslim. Itulah keadaan orang sekarang. Jadi semalam dapat saya video, entah di YouTube, entah di Instagram, tentang kursi di sekolah di Eropa. Kursinya begini, mejanya nyambung, dan bisa di setel, ada setelannya. Nanti meja ini maju ke depan, kursi ini macam kursi pangkas ke belakang. Gunanya untuk apa? Tidur siang. Yang punya kursi macam ini sekolah orang tak Islam. Yang mengamalkan sekolah tidur siang ini orang kafir, orang yang ingkar dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ajaran Nabi itu diikuti. Jadi mereka sebetulnya tinggal syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditambatkannya untanya, kudanya, dia pun turun.
Wa tafarraqan nas, maka orang pun berpencar. Tadi waktu pasukan tadi bersatu sampai di lembah berpencar. Kenapa mereka berpencar? Karena mencari tempat tidur. Tak bisa tidur di atas pasir, kepanasan. Lah pokok kayu sana, kau sana, kau sana, kau sana. Berpencar mereka. Yastazilluna, mencari naungan bisyajar, di bawah pokok kayu. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin, Nabi turun di bawah salah satu pohon rimbun. Fa'allaqa biha saifan, disangkutkannya pedang. Wa nimna naumatan, lalu kemudian kami pun tidur. Tambatkan hewan, sangkutkan pedang, tidur. Fa'idha, tiba-tiba Rasulullah yad'una, tiba-tiba Nabi manggil, ta'alau, mari kemari, kata Nabi. Wa idza indahu a'rabiyun, rupanya di samping Nabi ada Arab Badui. Ada yang mengatakan nama Arab Badawi itu Ghauran. Ada yang mengatakan nama Arab Badui itu yang biasa diceritakan Ustadz penceramah Doksur Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, ada bercerita tentang ini. Doksur. Faqala, Nabi berkata, inna hadha, ini Arab Badui ini, ikhtarata alayya sayfi wa ana naib, diambilnya pedangku waktu aku sedang tidur. Faistaiqaztu, lalu aku terbang. Wa huwa fi yadihi sultan, dia sedang mencabut pedang itu dalam keadaan terhunus. Qala, lalu kemudian dia bertanya, man yamna'uka min, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang semua sahabat kau tidur, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku? Pedangmu sekarang sama aku. Apa jawab Nabi? 3 kali. Allah, Allah, Allah. 3 kali. Allah, Allah, Allah. Jatuh pedang. Walam yu'aqib, Nabi tak menghukum dia. Wajalasa, lalu dia pun kemudian duduk. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa artinya? Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita baca satu riwayat lagi. Mirip kisahnya, beda redaksinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Qala Jabir, Jabir juga yang meriwayatkan. Kunna ma'a Rasulillah SAW, kami bersama Rasulullah SAW. Bidzatir riqa, nama tempatnya Dzatir Riqa. Itulah perlunya membaca hadis banyak-banyak, karena ada satu hadis riwayatnya singkat, satu hadis riwayatnya detail. Apa beda hadis yang pertama dengan hadis yang kedua nih? Hadis yang pertama hanya menyebut satu lembah, tak disebut namanya. Hadis yang kedua disebutkan nama lembahnya, Dzatir Riqa. Fa idza ataina ala syajaratin, kami datang ke pokok kayu, zalilatin, pokok kayu yang bisa menaungi. Bahasa kitanya pokok kayu yang rim. Taraknaha li Rasulillah, kami tinggalkan pokok kayu itu untuk Rasulullah. Tengok bagaimana khidmah mereka ke Nabi. Sampai di lembah, cari mana pokok kayu yang paling lebar cabang. Sekarang orang berlomba-lomba mencari pokok kayu yang batang tinggi, tapi cabangnya bisa lebar. Pokok kayu apa yang banyak ditanam? Ketapang. Kalau besar daunnya ketapang, kalau kecil ketapang Cina. Bambu yang besar, kalau bambu itu kecil disebut dengan bambu Cina. Kenapa yang kecil-kecil disebut Cina? Petai besar, kalau petai kecil disebut petai Cina. Kenapa semua yang kecil disebut Cina? Tak tahu kita tahap alas, tahap Cina itu kecil. Yang jelas matanya kecil. Ditinggalkan mereka lah Rasulullah. Carikan pohon yang rimbun. Rasulullah, engkau di sini, kami biarlah ke sana.
Begitu orang dulu ke Nabi. Kalau orang sekarang enggak. Mana yang kira-kira hiduplah Nabi sekarang, mana yang besar, nah, di situ dia carilah sendiri tempat lain. Namanya khidmah, berkhidmah Rasul. Faja'a rajulun minal musyrikin, datang seorang laki-laki dari kalangan musyrik. Wa saifu Rasulillah, pedang Rasulullah SAW mu'allaq tergantung bisyajarah, di pokok kayu. Fakhtaratahu, diambilnya. Faqala, dia berkata, takhafuni, bukanya pedang. Apa kata dia ke Nabi? Takhafuni, takut kau sama aku? Qala, kata Nabi, la, aku tak takut. Qala, kata si musyrik, doktor, faman yamna'uka minni, apa yang menjaga engkau kalau ku tancapkan pedang ini ke jantungmu, kalau ku tebas lehermu? Kata Nabi, Allah. Sekarang riwayat ketiga. Tengok hafalan. Tengoklah hebatnya hafalan Imam Nawawi. Wa fi riwayati Abi Bakar al-Ismaili fi sahihihi, dalam riwayat Abu Bakar Ismaili dalam sahihnya, faqala man yamna'uka minni, siapa yang menjaga engkau, siapa yang memelihara engkau? Kata Nabi, Allah. Fasaqata sayfu min yadih, jatuh pedang itu dari tangannya, dari tangan si dokter. Ketika pedang itu jatuh, fa'aqadha Rasulullah SAW as-sayfa, lalu pedang itu diambil oleh Rasulullah. Nabi mengambil pedang itu. Faqala, dibalik Nabi, man yamna'uka minni. Sekarang kata Nabi, sekarang aku megang pedang. Sekarang kalau aku bunuh kau, siapa yang menjaga? Siapa yang mencegah? Siapa yang mencegah? Faqala, apa kata si dokter? Kun khaira akhir, janganlah balas. La tu'akhizni, jangan hukum aku, jangan balas. Maafkanlah aku, kata. Jadi menunjukkan bahwa orang beriman itu tak ada takutnya, dan puncak dari keterdesakannya adalah Allah. Antum kalau sedang takut, cemas, apa yang antum ingat? Allah. Kalau antum ingat Allah, bagus. Ada orang kalau cemas ingat dia rekening bank, ingat dia bankingnya. Allah, cepat balik kepada Allah. Allah. Orang-orang yang di pesawat itu, kalau pesawat turbulensi, walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tak puasa, walaupun dia sekuler, walaupun dia liberal, kalau udah diumumkan, ditengoknya semua pramugara udah duduk dan diam semuanya, pasti semuanya akan berkata Allah. Black box, kotak hitam, merekam semua percakapan. Dan kalau pesawat meletup, dia tak meletup. Itu yang dicari orang, untuk merekam apa yang terjadi di pesawat. Dan semua pesawat yang penumpangnya muslim berteriak Allah. Tak ada teriakan yang lain. Maka slogan-slogan yang lain yang diteriakkan orang sekarang itu ketika dia hidup, setelah dia mati, yang terakhir diucapkannya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adapun orang yang tak bertuhan hanya minta kepada belas kasihan manusia. Faqala, Nabi berkata ke dia, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, mau kau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan aku ini kau akui sebagai Rasulullah? Apa kata dia? La, tak mau dia masuk Islam. Walakinni u'ahiduka, tapi aku berjanji, alla uqatilaka, aku berjanji tak akan memerangi engkau. Rupanya dia kepala suku. Tak akan kubawa anak buahku untuk memerangi engkau. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku tidak akan beraliansi kepada kaum yang memerangi engkau. Fakhalla sabila, dia dilepaskan Nabi. Sekarang kalau ada orang mengatakan Nabi perang bawa pedang, siapa yang tak masuk Islam pancung kepalanya, bagaimana untuk membantahnya? Kami sudah baca hadis, kurang hebat apalagi dokter mau
mancung Nabi. Tapi ketika pedang itu di tangan Nabi dan Nabi tawarkan dia bersyahadat, dia tak mau. Apa dipancung Nabi kepalanya? Itu foto nih. Dokter, hadisnya hadis sahih. 3 riwayat didatangkan oleh Imam Nawawi. Fa'ata ashabahu, lalu pulang dokter ke kampungnya dan dia berkata, jiktukum, aku baru saja datang tadi. Min indi, dari orang. Siapa dia? Khairin nas, sebaik-baik orang. Siapa yang dimaksudnya sebaik manusia? Nabi. Dan yang pulang itu adalah serugi-ruginya manusia. Siapa serugi manusia? Dokter. Jumpa dengan Nabi, menengok mukjizat Nabi, mendengar, tak masuk Islam. Menyesalnya dia. Kenapalah tak kita yang di zaman Nabi itu ya Pak Ustaz? Banyak orang sekarang kalau membaca sirah, kenapa tidak saya? Kalau kau hidup zaman Nabi, kau ikut Abu Lahab, Abu Jahal. Allah tahu, makanya dikirimkannya kau sekarang. Kita dengan doksur ini siapa tua? Hah? Sama. Waktu di alam arwah, di alam ruh. Ruh saya, ruh antum, ruh ayah saya, ruh ayah antum, ruh atuk saya, ruh atuk antum, ruh Abu Lahab, ruh Abu Jahal, sama semua di alam. Di alam ruh tak ada tua, tak ada muda, sama semua. Lalu kemudian kapan dia dikirimkan ke alam rahim? Itu ya. Antara anak pertama dengan anak nomor 12 itu di alam ruh sama. Makanya antum kalau KKN diminta kata sambutan di depan antum ada bupati, gubernur, kepala desa, antum jadi MC. Antum tak perlu takut, tak perlu menggeletar. Karena orang yang di depan antum itu semuanya sama. Tapi cukup itu dalam pikiran antum aja, dalam mindset antum. Jangan antum cakap kan, Pak Bupati, Pak Gubernur kita ini sama, ini semua sebaya nih kita ini. Kalian cuma beda menang dulu lahir aja ya kalian. Kalau sama kita lahir belum tentu kau jadi. Tak bisa gitu. Dalam mindset, dalam pikiran. Antara Abu Lahab dengan kita sama ruh. Cuman dia diturunkan di zaman Nabi. Kita turunnya sekarang. Antara saya dengan anak saya sama ruh. Ditakdirkan Allah saya jadi ayahnya, dia jadi anak. Tapi jangan ini logika ini nanti antum bawa pulang ke rumah. Pasti nasihati ayah antum. Oh, kenapa? Ayahnya kita sebaya dulu ya. Saya dari mana dapat kau cerita itu Ustaz Somad? Nyalah Ustaz kau dulu. Setelah dijelaskan, baru kosakata yang susah tuh ada terjemahnya, tapi pakai bahasa Arab juga. Sinonimnya. Qauluhu, bunyi kata qafala ai artinya roja'a. Qafala artinya roja'a, pulang. Dari kata qafala inilah kafilah. Kafilah, kelompok gerombolan orang yang pulang. Itu adalah kafilah. Kalau kabilah suku. Kalau kafilah, kelompok. Musabaqah tilawatil Quran, pawai ta'aruf. Berikutnya kami panggilkan kafilah dari Kabupaten Kampar. Itu dari bahasa Arab, kafilah, dari kata qafala. Isa'idahu asyajar alladhi lahu syaukun. Isa'idah artinya pokok kayu yang punya duri. Pokok kayu, ada duri-duri. Enggak, kaktus tak pokok kayu. Pokok kayu ini yang dia berbatang di dalam. Kaktus tak ada batangnya. Maka pokok kaktus dengan pokok pisang tidak disebut pokok kayu. Pisang itu masuk digolongkan ke dalam rerumputan karena tak berbatang.
Pokok kayu ini dia berbatang, kalau dipotong ada batangnya. Itu syajar. Berduri dia, namanya idah. Itulah kayanya bahasa Arab. Kalau tak berbatang, ushbun. Kalau berbatang, syajaratu. Kalau ada durinya, disebut dengan idah. Kalau tempat kita pokok kayu yang ada durinya, pokok apa itu? Salak tak pokok kayu? Salak tak berbatang? Pokok kapas. Pokok kapas. Pokok bidara. Sidir. Pokok sidir. Wasamuratu bifathis sin, sinnya baris atas sa, wa dhammil mim, mimnya dhammah, samu, samurah artinya asyajaratu minat talhi, pokok kayu, wahiyal izamu min syajaril idah, batang dari kayu yang berduri. Ini pokok kayu berduri dia, batangnya itu disebut dengan samurah. Waqtaratas saifa artinya sallahu, dicabutnya dari sarungnya, dipegangnya di tangannya begini. Itu artinya ikhtarata. Artinya apa? Kalau bahasa kitanya, mencabut pedang dari sarungnya. Sultan ay maslulat bifathis sad, sadnya baris atas, sol. Wa dhammiha, bisa juga dibaca sultan atau sultan. Sultan atau sultan artinya pedang yang sudah tercabut dari sarungnya, terbus. Kita baca sampai jam 6.15. Habis itu baru kita jawab pertanyaan. Udah ada pertanyaan. Kita lanjutkan hadis ke-79 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi bersabda, "Laut annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, haqqa tawakkulih, sampai pada hakikat tawakal, la razaqakum, kamu diberi rezeki, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah mengasih rezeki kepada tayr. Tayr artinya burung. Kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, kamu dapat rezeki macam rezeki burung. Macam mana burung? Taghdu khimasan, pergi pagi terbang dalam keadaan khimasan, perutnya kosong. Wataru'u bitanan, pulangnya malam, petang dalam keadaan perut berisi. Ini pagi, begitu terbit matahari, burung keluar dari sarangnya, terbang, perutnya kosong. Hinggap ke pokok kayu, hinggap ke gunung, hinggap ke bukit, hinggap ke rumput turun, pergi ke laut, nanti pulang malam perut kenyang. Begitulah kalau kamu bertawakal. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Wa qala haditsun hasan, kata Imam Tirmizi, status hadis ini haditsun hasan. Maknanya tadhhabu awwalan nahari khimasan, pada awal hari pagi-pagi setelah terbit matahari dia terbang, perutnya kosong. Ai dhamiratal butuni minal ju', perutnya kosong kelaparan. Wa tarji'u akhiran nahari, dan dia pulang di petang hari bitanan, dalam keadaan perutnya ai mumtali'atal butun, perutnya penuh berisi. Kalau paham orang hadis ini, dia tidak akan menyalahkan agama Islam. Agama Islam ini agama yang mengajarkan kepasrahan, apatis, tidak berusaha. Semua umatnya disuruh tawakal, menunggu rezeki turun dari langit. Nanti kalau ada orang menjelek-jelekkan Islam, Indonesia ini mundur karena umat Islam ini orangnya diajarkan tawakal. Tawakal itu apatis, pasrah, tak berusaha. Coba tengok, Nabi mengumpamakan tawakal itu seperti burung.
Apakah burung hanya diam aja menunggu rezeki? Pergi dia pagi terbang. Pernah burung waktu pagi berpikir, kira-kira kalau terbang nanti dapat nggak ya? Enggak. Dia dengan dua modal paruh, sayap, ceker, dia terbang, dia tengok ke bawah ada ikan, dia tengok ke bawah ada cacing, dia tengok ke bawah ada kodok, dia tengok ke bawah ada cebok, dia tengok ke bawah ada kelinci, dia tengok ke bawah ada, dia tarik, dia cabik-cabik, dia ambil, dia makan. Ada burung ini yang buas, burung yang buas haram. Elang, raja wali haram. Burung merpati halal. Kenapa dia halal? Kenapa yang ini haram? Karena yang buas ini sifat buruk. Harimau, singa, sifat buruk. Kulli dzinabin, kalau dia binatang yang di darat, dia bertaring. Kalau dia terbang, yang memakai cekernya untuk makan. Makanya burung raja wali dengan burung elang, burung nasar, burung hantu tak dimakan. Kenapa? Karena dia mencabik-cabik. Setelah dapatnya ikan, dapatnya cabik-cabiknya begitu. Beda sama burung yang halal. Burung yang halal ini tidak dipakai untuk mencabik. Dia hanya pakai paruh. Nanti itu tengok. Kalau tengok atau burung dia tak pakai ini. Hanya itu hal. Ditengok juga lompatnya. Kalau dia berjalan dia macam ayam. Itu halal. Tapi kalau dia melompat macam katak, jadi tengok sifatnya. Macam mana Pak Ustadz kalau dia mencabik tapi berjalan macam ayam? Haram. Karena dia mencabik. Burung yang halal itu tak mencabik-cabik. Itu dilihat dari aspek fikih. Tapi kalau dilihat dari aspek psikologis, filosofisnya, ini membantah orang yang mengatakan Islam hanya duduk berpangku tangan. Karena burung terbang dan dia tak berpikir nanti dapat apa, mau pergi kemana. Yang penting alam terkembang nih, mesti dari pagi sampai petang. Jadi kalau ada orang yang tidak mencari rezeki, hanya duduk berpangku tangan, berarti lebih hina, lebih bodoh, lebih jahil daripada burung. Laika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang. An'am binatang ternak, balhum adal. Burung merpati tak kalian kasih makan, dia tetap akan terbang, mencari jagung, mencari padi, mencari. Nanti petang dia akan pulang dalam keadaan perut. Tahu dia di mana letak sarang. Kami dulu di kampung banyak burung merpati dulu. Mak saya memelihara burung merpati. Caranya biar dia tak terbang, ikat aja pakai sayapnya itu. Nampak saya lah mengikat sayapnya itu pakai benang, pakai tali, biar supaya dia tak bisa berkepang. Letakkan di sarang itu di atas, kasih padi, kasih beras seminggu. Jumat ini ke Jumat itu. Habis itu gunting. Lepas, terbang. Tapi petang nanti balik. Manusia diikat. Nah, ini mulai besok, mulai nanti malam diikat. Kalau nampak petang nanti anak bulan, nah, nanti malam mulai diikat ke masjid untuk tarawih. 30 malam diikatnya. 10 malam terakhir diikat dengan malam kedua Idul Fitri hilang. Jadi lebih hebat manusia apa burung? Burung beo tuh. Kasih aja dia ulat pisang. Daun pisang yang bergulung tuh, ada ulat di dalam. Nah, dulu begitulah cara mencari untuk makanan jala sama beo. Buka, kasih dia pisang. Burung beo makannya pisang. Kasih pisang. Apa yang kita bilang ikut. Walaupun sore
dia tetap ikut cakap Tuhan. Selamat pagi, padahal jam 5 sore. Begitulah taatnya dia kepada Tuhan. Padahal cuma dikasih pisang. Manusia dikasih mata, dikasih hati, dikasih akal, dikasih rumah, dikasih bini, dikasih kendaraan, melawan Allah SWT. Jadi kalau begitu, lebih hebat burung kepada tuannya atau lebih manusia kepada Tuhannya? Lebih setia lagi burung kepada Tuhan. Itu karena kebetulan burung, kalau mau dicari binatang yang lebih setia, lebih hebat lagi daripada burung, anjing. Makanya disebutkan anjing itu sampai 4 kali dalam satu ayat dalam surat Al-Kahfi. Anak muda itu di dalam gua, anjing itu di depan, menjulurkan tangannya. Setianya anjing. Padahal bukan dikasih daging, tulang dia dikasih. Manusia ini dikasih daging hewan kurban, 2 plastik pula. Arab mau datang ke masjid. Kenapa kalian kasih dia daging kurban? Harapannya supaya datang ke masjid, Pak Ustaz. Udah berapa kali kalian kasih? Udah ada 40 tahun, Pak Ustaz. Begitulah manusia. Allah masih sayang sama manusia.